Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai KD, mengidentifikasi unsur kebahasaan di dalam teks surat lamaran pekerjaan. Bila sebelumnya kalian telah mempelajari kaidah frasa, kalimat, dan ejaan, hari ini kalian akan belajar menganalisis kesalahan penggunaan kaidah kebahasaan di dalam teks surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelumnya mari kita berdoa semoga Allah memberi kemudahan kepada kalian untuk menyerap materi ini. Dipersilakan. Anak-anak, indikator tercapainya kompetensi dasar untuk pertemuan kali ini adalah menganalisis kesalahan penggunaan preposisi, menganalisis kesalahan penggunaan tanda baca, dan menganalisis kesalahan penulisan kata. Kita mulai dari yang pertama, menganalisis kesalahan penggunaan preposisi. Sebagaimana diketahui bahwa preposisi atau biasa dikenal dengan nama kata depan digunakan untuk menghubungkan unsur inti dengan unsur bukan inti di dalam kalimat. Nah, perhatikan contoh ini ya. Preposisi kepada ini digunakan menghubungkan unsur inti dia mengirimkan surat dengan unsur bukan inti. Jadi sekali lagi, preposisi itu digunakan di dalam kalimat. Bagaimanakah penggunaan preposisi pada penulisan alamat surat? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kepada atau preposisi kepada dan di ini tidak berfungsi menghubungkan unsur inti dengan bukan unsur inti. Oleh karena itu, penggunaan preposisi di sini tidak benar. Lalu bagaimana cara menuliskan alamat surat yang benar? Ya. Nah, inilah contohnya ya, menuliskan alamat surat dengan tepat ya, tanpa kata kepada. Nah, sekarang kita lanjutkan menganalisis kesalahan penggunaan tanda baca, khususnya tanda baca titik 2. Nah, tanda baca titik 2 itu digunakan pada akhir pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Nah, pada contoh kalimat ini dapat dilihat bahwa panci, penggorengan, piring, gelas ini mengikuti pernyataan lengkap saya membeli 1 set perabot dapur. Itu sebabnya pada akhir pernyataan lengkap itu diberi tanda titik 2. Lalu bagaimana penggunaan tanda titik 2 pada penulisan identitas pelamar pada surat lamaran pekerjaan? Apakah titik 2 di sini berada pada akhir pernyataan lengkap? Ternyata tidak. Ya. Perincian ini bukan mengikuti pernyataan lengkap, melainkan menjadi penjelas sebuah pernyataan. Nah, oleh karena itu penggunaan tanda titik 2 ini tidak tepat. Nah, bagaimana penulisan identitas pelamar di dalam surat lamaran pekerjaan yang tepat? Inilah tanpa menggunakan titik 2. Mungkin ada yang bertanya, apakah harus menggunakan tanda koma seperti ini? Apakah setiap titik 2 harus diganti dengan tanda koma? Tidak. Tanda koma digunakan apabila di dalam kalimat itu ada keterangan aposisi. Jadi fungsi tanda koma di sini mengapit keterangan aposisi. Sekarang kita lanjutkan dengan yang terakhir, menganalisis kesalahan penulisan kata. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah kata itu baku atau tidak? Dasarnya adalah
Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dikenal dengan istilah KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Ini harus kita sering melihatnya. Kalau kita ragu, apakah kata ini benar atau tidak? Bukalah kedua sumber ini. Nah, berikut ini akan diberi contoh ya, kata-kata yang tergolong tidak bagus karena penulisannya, dan yang di sebelah kanan adalah contoh kata yang bagus penulisannya. Pada contoh kata yang keempat, yaitu kreativitas ini ya, ditulis dengan menggunakan huruf V bukan F, karena kata ini diadaptasi dari kata bahasa Inggris yaitu creativity, bukan kata kreatif yang ditambah dengan imbuhan tas. Saya ulangi lagi, ini kata kreativitas ini diadaptasi dari kata creativity. Anak-anak, demikianlah paparan tentang menganalisis kesalahan penggunaan kaidah kebahasaan di dalam teks surat lamaran pekerjaan. Ibu akhiri sampai di sini pertemuan kita. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.